Oke, ya, sekarang sudah jelas. Mengenai tata letak bangunan bagi dan sadap, jadi bangunan bagi sadap seperti diuraikan di sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya, terdiri dari bangunan sadap tersier, lalu ada bangunan atau pintu sadap ke saluran sekunder dengan kelengkapan pintu sadap dan alat ukur. Ini maksudnya pintu sadap itu pintu air ya, jadi pintu airnya biasanya berupa pintu sorong, serta bangunan atau pintu pengatur muka air. Tata letak dari bangunan bagi sadap ini bisa dibuat dua alternatif, jadi bisa bentuk menyamping, bisa bentuk numbak. Seperti apa itu bentuknya? Ya. Nah, kalau yang bentuk menyamping, contohnya seperti ini. Jadi ada saluran sekunder. Saluran sekundernya lurus ini ya, yang lebih besar. Lalu saluran tersiernya ada di sebelah kanan dan kiri. Jadi ini ketika ketika sawah yang dialiri berada di sisi kanan dan sisi kiri ya. Jadi tergantung kebutuhan, tidak selalu seperti ini. Kadang dia cuma mengaliri sebelah kanan doang, ya udah berarti ini lurus, terus ini ada yang ke kanan. Ini kalau ini kasusnya dia mengaliri petak sawah di sebelah kanan dan kiri. Posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri atau kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus pada umumnya sampai dengan 45 derajat. Jadi kalau di gambar ini kasusnya tegak lurus ya. Jadi ini 90 derajat, bisa juga 45 derajat. Yang dimaksud dengan pintu sadap itu yang ini. Jadi ini ada kotak-kotak ini. Maksudnya ini pintu sadap 1, 2, 3. Jadi ketika ada suatu saluran sekunder mengarah ke saluran tersier, di situ kan kalian menggambarnya titiknya titik bangunan sadap ya. Nah, titiknya yang kalian gambar tuh memang cuma satu kan, bunder gitu aja. Tapi sebenarnya kenyataannya di lapangan bentuknya nantinya seperti ini. Jadi pintu sadapnya yang dimaksud dengan bangunan sadap itu tadi, itu ada di masing-masing percabangan saluran ya. Jadi kalau misalkan salurannya hanya tersier satu aja ke kiri gitu, ya udah berarti pintu sadapnya di sini sama yang ke sekunder selanjutnya. Biasanya kan sekunder, terus di sini ada tersier, terus ke sana ada tersier lagi gitu kan ya. Nah, ini yang bentuk penyamping. Kelebihannya peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Kekurangannya kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping, sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat. Jadi karena dia bentuknya menyamping, otomatis ketika belok kan kecepatannya ini ya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika dia lurus aja, seperti itu. Ada lagi yang namanya bentuk numbak. Ini ada dua bentuk, yang satu menyamping, yang satu numbak. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ada ketika ada saluran yang lebih besar gitu ya, butuh mengalirkan ke saluran lainnya. Jadi di sini ada ini saluran, ini tersier, ini sekunder contohnya. Lalu di sini masih berupa saluran primer karena dia lebih besar dari sekunder ya. Nah, bentuk numbak ini tidak tajam nyampingnya, jadi dia lebih mengikuti ke arah alirannya, jadi kayak dibelokkan secara halus gitu. Seperti yang kalian lihat di sini, airnya mengalir dari kiri ke kanan, jadi dari sini ke sana, gitu ya. Ketika butuh dibelokkan gitu,
bentuk belokannya itu tidak se-ekstrim yang menyamping tadi. Jadi cenderung lebih ke dibelokkan secara perlahan. Bentuk numbak ini meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi sejajar sehingga arah alirannya searah. Jadi di sini bangunan sadap, bangunan bagi, bangunan pengatur itu di sini semua letaknya. Jadi kalau kalian lihat di salurannya nggak ada pintunya sama sekali ya. Jadi diletakkan semuanya di sini sebelum mengarah ke salurannya yang lain, saluran masing-masing. Kelebihannya kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan akan sama karena dia berada di satu titik yang sama. Sehingga bentuk ini sangat cocok diterapkan untuk sistem proporsional. Namun kekurangannya dia memerlukan area yang luas. Jadi bisa dilihat berdasarkan bentuknya aja sudah terlihat bahwa dia membutuhkan area yang luas ya, karena memang tidak bisa dibelokkan secara ekstrim langsung belok. Jadi dia butuh semacam manuver gitu. Makanya area yang dibutuhkan jauh lebih luas karena ada crash-nya ini. Semakin banyak bangunan sadapnya, maka semakin luas area yang diperlukan. Jadi tidak selalu bentuknya seperti ini ya. Jadi kadang mungkin aja dia bisa saluran tersier ada yang ke sini sama ada yang ke sana. Berarti nanti butuh satu bangunan sadap lagi di sini, gitu kan? Ada juga saluran sekunder di sini, mungkin ada di sana juga. Nanti dia butuh bangunan bagi lagi di sini, seperti itu. Jadi ada kurang ada lebihnya, tapi kalau yang di tugas besar itu seringnya yang digambar bentuknya seperti ini ya, bentuk menyamping, karena bisa dilihat juga dari saat kalian menggambar sistem jaringannya di sistem jaringan di daerah irigasi kalian, bisa dilihat di situ cenderung saluran tersiernya itu tegak lurus dari saluran sekundernya ya, cenderung tegak lurus. Tapi kalau untuk bentuk penyamping ini tidak harus selalu tegak lurus, bisa miring juga. Bisa miring juga sampai dengan 45 derajat. Jadi kalau misalkan miring ya tinggal di geser aja ini saluran tersiernya, jadi yang awalnya lurus ini jadi lebih menuju sudut yang lancip gitu terhadap saluran sekundernya. Jadi tergantung di lapangan bentuk sawahnya seperti apa. Ini lebih sering digunakan karena kelebihannya itu tadi tidak memerlukan tempat yang luas ya, jadi lebih efisien juga. Nah, ada juga permasalahan-permasalahan di lapangan yang sering terlihat, khususnya di dekat pintu-pintu air. Tuh. Jadi di pintu, entah itu pintu bangunan sadap yang menuju ke saluran tersier, atau itu pintu di bangunan bagi gitu ya. Jadi permasalahan di lapangan karena di situ ada pintu, jadi semacam ada rintangan gitu ya. Jadi kalau air mengalir itu otomatis dia membawa sesuatu, entah itu sedimen, entah itu batuan, pasir, atau benda-benda lain yang mengapung. Contohnya daun kering. Sedangkan kalau di sini kasusnya itu lebih ke orang-orang yang buang sampah sembarangan. Jadi kalau buang sampah sembarangan di sungai, otomatis ketika sungai itu mengalir, sampahnya ikut terbawa. Nah, ketika sungai mengalir menuju ke suatu pintu, otomatis pintu itu kan dibukanya hanya setinggi air yang dibutuhkan. Sehingga air yang lewat itu ya tidak sepenuhnya bisa lewat gitu kan, tergantung kebutuhannya berapa. Kalau airnya lagi banyak, berarti kan elevasinya lagi tinggi nih. Sedangkan pintunya dibukanya sesuai kebutuhan gitu kan, jadi kebutuhannya lebih kecil daripada elevasi air yang ada, sehingga otomatis benda-benda atau hal-hal yang terbawa oleh air tersebut itu nggak bisa lewat melalui pintu itu, sehingga biasanya di pintu-pintu air itu terjadi penumpukan
sampah semacam ini. Jadi proses maintenance-nya memang lebih ke pembersihan, jadi pengerukan sampah gitu ya, secara berkala di setiap pintu air karena jika dibiarkan nantinya juga akan membuat air yang lewat ke pintu itu bisa aja tersumbat oleh si sampah-sampah ini sehingga membuat air yang mau lewat pintu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi lebih kecil daripada yang seharusnya bisa lewat melalui pintu tersebut. Kayak gitu. Permasalahan ini banyak terjadi ya apalagi di saluran-saluran irigasi, karena saluran irigasi itu cenderung besar dan terbuka gitu ya. Jadi masyarakat menilainya ini cukup luas sebagai area yang untuk membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kebanyakan sampah-sampahnya menumpuk ketika saluran tersebut sudah mendekati pintu airnya. Kalau ini permasalahannya lebih ke ini kalau kalian lihat ini adalah saluran tersier yang sudah dekat dengan daerah yang akan dialiri. Jadi kalau di saluran tersier ini lebih ke karena dia ini ya merupakan saluran alam, jadi mungkin permasalahannya lebih ke hal-hal alamiah yang bisa timbul di saluran tersebut. Contohnya kayak salurannya ini ditumbuhi oleh rumput-rumput. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah, tapi sebaiknya itu saluran ini dilakukan maintenance untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di saluran tersebut karena rumput ini kan dia juga bisa bekerja sebagai penghambat ya. Jadi kalau misalkan alirannya melalui saluran tersebut itu banyak rumputnya, saluran yang berumput itu nantinya memiliki koefisien yang berbeda dengan saluran tanah yang bersih yang tanpa rumput. Jadi di perhitungan kecepatan itu kalian punya koefisiennya juga akan berbeda-beda tergantung dari kondisi saluran kalian seperti apa kayak gitu. Nah, kalau di yang ini sebenarnya seharusnya ada pintu, tapi seharusnya pintunya itu berupa sebuah pintu air gitu ya. Kalau misalkan pintu saja, jadi ini mungkin saluran yang di sebelah sana itu sedang tidak digunakan, sehingga airnya itu dicegah untuk bisa lewat ke saluran tersebut, sehingga ditutup. Tapi karena memang cenderung tradisional, sehingga tidak ditutup dengan menggunakan pintu air yang seharusnya gitu ya. Tapi ini hanya menggunakan kayaknya itu batang pisang deh, yang ada bisa menghambat air masuk ke saluran yang tidak digunakan ini. Nah, mengulang lagi mengenai tata letak bangunan bagian sadap. Jadi untuk skema daerah aliran, contohnya di sini ada suatu sungai di mana memiliki bangunan intake atau bangunan pengambilan. Intake di lingkaran biru ini. Dari intake tersebut saluran primer membawa air melalui S1 ini. Jadi yang di sini S1 itu berupa primer, yang S2 itu sekunder. Nah, S1 ini melewati sebuah bangunan dagi menuju ke saluran sekunder. Jadi kuncinya itu kalau dari saluran primer
menuju ke sekunder itu harus di bangunan bagi. Lalu dari bangunan bagi saluran sekunder karena masih jauh dari petak sawahnya ya, sehingga di situ digunakan bangunan bagi. Lain halnya dengan ketika sudah ada petak sawah di sini, sehingga di sini bisa digunakan bangunan bagi sadap. Jadi yang bangunan bagi menuju ke saluran sekunder, bangunan sadapnya menuju ke petak tersier. Di sini ada bangunan sadap, dan warna hitam ini bangunan sadap. Lalu di sini ada bangunan bagi. Bangunan bagi di sini masih primer, lalu ada bangunan bagi, di sini sekunder, di sini S21, 22, 23, ini sekunder. Jadi ini BB2, ini bangunan bagi, dari saluran primer ada bangunan bagi menjadi saluran sekunder. Nah, karena ini sudah mentok ya, sudah mencapai ujung, sehingga di sini sudah bukan saluran primer lagi, tapi juga sudah saluran sekunder. Nah, ini di sini saluran sekunder, lalu ada bangunan sadap menuju ke masing-masing petak tersier. Itu. Nah, contoh di sini adalah bangunan bagi 2, jadi BB2 ini, yang membagi air dari saluran primer ke 2 saluran sekunder. Yang satu saluran sekundernya searah dengan saluran primer, yang satunya lagi belok sekitar 90 derajat. Jadi di sini terlihat suatu saluran ini menuju ke satu saluran yang lebih kecil, jadi dari primer menuju ke sekunder. Di sini juga ada sekunder. Nah, di bangunan bagi ini ada pintu-pintunya. Jadi pintu-pintunya itu menuju ke saluran masing-masing yang merupakan saluran yang terbagi gitu ya. Jadi yang warna biru ini itu merupakan pintu-pintu airnya. Contohnya seperti ini. Kalau ini terlihat bahwa letaknya merupakan yang menyamping ya, bukan yang nimbak ya, yang menyamping. Jadi dari lurus terus habis itu berada di titik-titik yang berbeda bangunan baginya, atau pintu pembaginya itu berada di titik yang berbeda. Kalau yang berupa nimbak tadi berada di satu titik yang sama, lalu dia beloknya juga tidak menyamping, jadi lebih ada manuvernya, lalu dia baru dibelokkan secara berkala, seperti itu. Jadi contohnya ketika nanti kalian menggambar bangunan bagi atau bangunan sadap, atau bangunan bagi sadap, ini contohnya bagi sadap ya. Jadi bentar. Ini contohnya bangunan bagi deh, bangunan bagi 2 ini. Jadi kalau menggambar denah gitu ya, jadi tampak atasnya, lalu nantinya akan diperlukan untuk menggambar juga bentuk salurannya. Jadi di masing-masing titik itu karena salurannya trapesium ya, terlihat di sini bahwa ada garis-garis ini, pasti berarti trapesium karena ada tebing miringnya. Jadi bisa terlihat dimensi salurannya berapa, tinggi airnya berapa, dari sini dari hulu ke hilir itu tinggi airnya berubahnya berapa, kayak gitu. Bu, izin tanya yang tadi, Bu. Silakan. Ini kan tadi bangunan bagi ya, Bu. Nah, terus kalau bedanya yang bangunan bagi sadap itu gimana? Itu kan ada pintu air yang buat sadap juga ya. Itu gimana maksudnya? Bedanya sama bangunan sadap. Kalau ini bangunan bagi, karena pintunya pintu pembagi. Nanti kalau bangunan sadap, pintunya pintu sadap. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bentuk pintunya pun ya sama. Maksudnya pintu sorong, pintu
Iya, pintu airnya itu ya biasanya ya pintu sorong itu tadi. Cuman di sini karena dia fungsinya sebagai bangunan pembagi, berarti di sini ada yang namanya pintu pembagi. Kalau bangunan sadap itu pintunya pintu sadap kayak gitu. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini ada potongan 1-2. Jadi di sini yang potongan 1 itu merupakan potongan sumbu X gitu ya. Yang potongan 2 itu potongan sumbu Y. Nah, untuk yang potongan sumbu X di sini terlihat ada pintu, itu yang ini. Ada pintu, lalu terjadi perubahan ketinggian ya. Jadi di sini setelah pintu itu dasar salurannya menurun gitu ya. Jadi dari saluran yang sebelumnya, saluran primer menuju ke saluran sekunder. Jadi dari SI2 ke S2, S12 ke S23. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu tinggi airnya. Jadi ketika menentukan ketinggian air nantinya ketika menghitung tinggi air perlu diperhatikan bahwa tinggi airnya dari hulu ke hilir itu harus menurun ya. Jadi hulu itu selalu harus lebih tinggi dibandingkan hilirnya. Sehingga nantinya elevasinya pun menyesuaikan. Kalau di peta kontur sudah diatur bahwa ketinggian intake-nya itu pasti berada di elevasi tertinggi dibandingkan dengan elevasi muka tanah di petak-petak tersiernya. Cuman di sini perlu diperhatikan bahwa setelah pintu itu pasti nantinya ada semacam kehilangan energi gitu ya. Jadi nggak tinggi airnya itu nggak yang ada pintu terus tetap lurus gitu, enggak. Pasti dia setelah ada pintu berkurang gitu tinggi airnya. Sama halnya dengan potongan 22, di sini ada potongan 22 yang merupakan potongan sumbu Y aksis. Di sini terlihat ada 2 pintu, jadi pintu yang ini dan pintu yang ini. Jadi yang ini terlihat pintunya full, yang ini pintunya terpotong. Jadi ini adalah pintu yang dari potongan 1-1. Ini adalah pintu di saluran tersier. Ini pintu yang menuju ke saluran sekunder. Ini yang menuju ke saluran tersier. Di sini terlihat tinggi airnya, lalu W ini jagaannya. Jadi kalau jagaan kemarin kayaknya sudah pernah dibahas ya waktu pembahasan mengenai pendesainan saluran, jadi perencanaan saluran. Di situ sudah dibahas mengenai jagaan, jadi berapa jagaan yang dibutuhkan berdasarkan debit yang ada, terus berdasarkan material salurannya. Jadi karena material salurannya kalau yang tanah itu pasti jagaannya lebih tinggi dibandingkan material saluran yang lain. Seperti itu. Ini jadi ada W, ada tinggi air. Nah, ini bentuk pintunya seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat sebenarnya dari pintu bangunan bagi dan pintu sadap itu bentuknya ya mirip gitu kan. Jadi kalau yang lebih kecil ini biasanya pintu sadap, kalau yang pintu bangunan bagi itu biasanya lebih besar. Karena untuk pintu bangunan bagi ini kan ya nggak pintu bangunan bagi juga sih. Maksudnya semua pintu ini kan menyesuaikan ukuran salurannya. Jadi yang membedakan nantinya ya ukurannya aja. Biasanya pintu bangunan bagi itu lebih besar dibandingkan dengan pintu bangunan sadap. Lalu yang perlu direncanakan itu juga bukaan pintunya, karena bukaan pintu inilah yang menentukan
besarnya debit yang akan lewat dari saluran tersebut gitu ya. Jadi sesuai dengan debit yang dibutuhkan, kira-kira pintunya perlu dibuka seberapa nih biar debit yang lewat itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hal tersebut ada rumusnya. Jadi berdasarkan rumus debit ini nantinya bisa diketahui tinggi bukaan pintunya berdasarkan dengan lebar pintu yang ada. Jadi lebar pintu ini menyesuaikan dengan lebar salurannya. Jadi kalau salurannya 2 meter ya lebar pintunya 2 meter plus di sini ada lebar pintu bruto, B bruto sama dengan B. Di sini ada lebar salurannya ditambah 2 kali sekian. Jadi 2 kali sekian ini yang masuk ya. Jadi kalau kalian lihat di pintu yang ini, dari saluran itu dia ada bagian yang masuk ke dinding salurannya, sehingga besar pintunya akan lebih besar dibandingkan dengan besar salurannya gitu. Untuk rumus debitnya, jadi karena kita sudah tahu, kita nantinya akan tahu debit yang akan kita butuhkan, jadi di awal kita harus tahu debit yang kita butuhkan dulu, baru kita bisa mendesain bukaan pintunya. Nah, rumus debit yang dibutuhkan ini sesuai dengan debit yang dibutuhkan di sawah kalian gitu. Kalau kalian mendesain mengenai bukaan pintu di bangunan sadap gitu ya. Nantinya dari sawah kalian punya luas sawah, terus kalian bisa hitung air yang dibutuhkan sesuai dengan luasan sawah kalian. Lalu dari situ bisa diperkirakan bukaan pintunya, lalu di situ juga kalian bisa ketika sudah mengetahui lebar salurannya, di situ kalian juga bisa mengetahui lebar pintunya gitu. Jadi setelah tahu lebar pintunya, di situ kalian bisa mengetahui tinggi bukaannya berapa. Nah, untuk set ini beda tinggi muka air upstream dan downstream di pintu. Itu perbedaan yang tadi ya. Jadi kalau di gambar ini perbedaan tinggi air yang ini ya. Jadi antara tinggi air sebelum pintu sama tinggi air setelah pintu itu Z. Kalau ada gravitasi, lalu ada tinggi daun pintu di sini. Nah yang ini daun pintunya. Nah di sini ada tinggi daun pintunya. Jadi selain lebar juga butuh tahu tingginya berapa yang dibutuhkan. Nah, tinggi daun pintu ini biasanya dihitungnya berdasarkan tinggi bukaan pintu ditambah 0,1 meter. Cuman perlu ditinjau lebih lanjut lagi, apakah A plus 0,1 meter ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi airnya gitu kan. Karena takutnya ketika airnya terlalu banyak gitu, sedangkan air yang dibutuhkan sedikit, ternyata tinggi daun pintunya ini lebih rendah dibandingkan tinggi air yang tersedia gitu kan. Jadi otomatis nanti airnya kan bisa melimpah melalui atasnya pintu ini. Jadi ketika menghitung tinggi daun pintu ini perlu dilihat juga antara daun pintu ini ketika dibuka atau ditutup, apakah dia sudah lebih tinggi dibandingkan air yang tersedia? Karena ketika pintu ini ditutup, tinggi daun pintu ini harus lebih besar dibandingkan tinggi airnya, itu harusnya. Sehingga perlu ditinjau lagi. Kalau sudah sesuai, berarti bisa pakai angka yang ini. Tapi kalau tidak sesuai, nanti perlu
hitung ulang lagi, kira-kira tinggi daun pintu yang sesuai itu berapa. Ketika pintu ini ditutup, jangan sampai airnya itu lebih tinggi dari pintunya. Di sini ada tambahan 0,05 sampai 0,1 meter, jadi 5 sampai 10 cm itu angka tambahan yang masuk ke sponeng. Jadi contohnya di gambar itu kayak gini. Ada sebagian kecil dari pintu itu yang masuk ke dinding saluran gitu ya. Tinggi penyangga stang pintu maksimum 1 meter. Ini tinggi stang yang ini yang dimaksud stang pintu. Nanti juga ada sebenarnya ini ya diameter baja ulirnya ini berapa, karena ini merupakan pintu yang kalau pintu tersebut dibuka tutup manual itu pakai tenaga manusia gitu ya, jadi bukan pakai mesin dibuka tutupnya, itu perlu juga dihitung diameter ininya mesin, bukan mesin sih, ini apa, diameter lingkaran untuk memutar si ulirnya ini supaya bisa naik turun, itu juga perlu direncanakan. Nah, contoh peletakannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang ini bangunan padat, ini kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman lebih teknis ya gambarnya. Kalau yang ini lebih sederhana. Nanti kalian bebas menentukan mau menggambar yang bentuk seperti ini, lebih sederhana, atau yang lebih teknis dan detail seperti ini juga boleh. Kayak gitu. Jadi ini contohnya di sini ada saluran yang lebih besar, dia terbagi dan tersadap di sini. Jadi contohnya di sini kalau misalkan ada dari suatu saluran primer gitu ya langsung menuju ke suatu saluran tersier untuk mengaliri sawah gitu bagaimana. Jadi di sini ada contohnya, di sini ada bangunan bagi, di sini ada bangunan pintu sadap gitu. Lalu potongannya dari potongan AA yang ini searah dengan sumbu X, lalu ada potongan BB sumbu X tapi mengarah ke bawah, sedangkan yang atas, yang A mengarah ke atas. Contohnya seperti ini. Di sini ada pintunya, jadi pintu yang terpotong ini. Yang ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada tiang penyangganya, lalu ada ini semacam untuk ini ya, apa namanya, mengangkat dan menurunkan si pintunya itu. Terus di sini ada tinggi air. Jadi kalau kalian lihat di sini tinggi airnya kurang lebih perbedaannya 10 cm sebelum dan sesudah pintu. Jadi itu memang biasanya diasumsikan kehilangan tinggi air, Z itu tadi, yang di sini, rumus Z ini. Z ini biasanya diasumsikan 10 cm. Jadi kalau di sini bisa kita lihat ini 38,27, di sini 38,17, ini dalam meter. Di elevasi dalam meter gitu ya. Bedanya 0,1 meter berarti 10 cm, jadi di sini menurun 10 cm. Lalu untuk potongan BB yang ini masih sama tapi mengarah ke saluran tersier yang ini. Jadi di sini terlihat salurannya. Ini beberapa potongan lainnya. Potongan CC ini terlihat dua pintu di sini. CC. Nah, di sini karena di sini ada sponeng gitu ya. Berarti bisa diasumsikan di sini ada lebih dari satu pintu gitu. Ternyata pas dilihat
di potongan CC ini terlihat, oh di situ ternyata ada 2 pintu nih. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya pintu itu mengikuti lebar salurannya ya. Jadi kalau dianggap salurannya memang lebar sekali, biasanya saluran sekunder atau primer gitu, itu bisa pakai 2 pintu. Jadi kalau di bangunan sadap itu bangunan di saluran tersier, karena saluran tersier cenderung kecil, jadi biasanya memang cuma pakai 1 pintu. Tapi kalau di bangunan di saluran primer atau sekunder itu bisa pakai 2 pintu. Nanti banyaknya pintu itu kalian sendiri yang menentukan. Jadi ketika kalian melihat lebarnya itu cukup besar, itu kalian bisa menggunakan lebih dari 1 pintu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau di tengah-tengah pintu tersebut itu ada semacam dindingnya atau pilarnya gitu ya. Jadi itu juga akan mengurangi lebar saluran kalian. Jadi kalau lihat di sini ada 2 pintu di sini. Lalu ada potongan DD dan EE, ini adalah kalau yang DD ini sepertinya dia pakai yang di bawah tanah itu ya, bangunan sadap yang di bawah tanah, jadi tertutup itu. Yang EE ini juga di salurannya, karena kalau ini dari denah dia tidak terlihat, jadi dia di bawah tanah. Cuman setelah dipotong bisa terlihat salurannya, saluran bawah tanahnya. Jadi di sini kelihatan karena ada ini ya, tanda dia berada di bawah tanah itu di atasnya ada penutupnya. Jadi bukan saluran terbuka tapi saluran tertutup. Yang ini juga saluran tertutup. Semacam gorong-gorong. Ya, ini contoh beberapa gambar yang tadi, tapi dalam satu gambar. Nah, ini ketika dibaginya tidak hanya ke 2 saluran saja gitu ya, tapi lebih. Jadi di sini bisa dilihat terbaginya agak rumit gitu ya. Jadi ada yang serong ke sana. Kalau kalian lihat di sini ada yang ke sana. Dari satu saluran yang ini salurannya. Terus terbagi ke sini, lalu di sini juga terbagi ke sini. Jadi ini masih menyamping, tapi menyampingnya tidak 90 derajat. Kalau kalian ingat tadi di saluran yang menyamping itu bisa 45 sampai 90 derajat. Jadi ini sekitar mungkin berapa ya? 60 derajat mungkin ya ini. Jadi nggak 90 derajat seperti yang sebelumnya. Kalau yang 90 derajat kan dia lurus ya, tegak lurus gitu. Kalau ini serong, jadi masih sesuai dengan range dari bangunan bagi yang letaknya menyamping antara 45 sampai 90 derajat. Contohnya di sini juga, jadi dari sini, dari yang AA ini, dari sini ada yang terbagi 90 derajat, ada yang terbagi serong gitu. Jadi ini juga bisa di-mix gitu. Jadi tidak harus semua 90 derajat. Bisa di satu titik itu ada yang 90 derajat, tapi ada yang tidak 90 derajat, jadi ada yang miring. Semuanya tergantung dari titik pertemuan antara saluran kalian ya. Jadi kalau saya lihat dari yang kemarin sudah mengumpulkan juga beraneka ragam gitu ya. Jadi nggak selalu berada di satu titik terus terbagi
secara lurus gitu ya 90 derajat semua, enggak. Tapi memang ada yang serong juga, ada yang miring-miring karena ya itu tadi, kalau yang kalian masih ingat kemarin ada pembagian letak saluran, ada yang namanya saluran garis tinggi, terus ada yang namanya saluran punggung, ya. Jadi untuk yang saluran garis tinggi itu memang sesuai dengan si konturnya. Jadi saluran garis tinggi itu biasanya saluran primer. Sedangkan untuk yang garis punggung gitu ya, kalau yang untuk yang garis tinggi itu sekunder, jadi mengikuti kontur dari yang tinggi ke rendah. Terus yang punggung itu primer, kayak gitu bukan? Apa kebalik ya? Pokoknya ada saluran yang sesuai dengan kontur, ada yang mengikuti kontur yang naik yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Makanya si bangunan bagi ini tidak selalu akan lurus atau 90 derajat, tapi bisa juga serong. Jadi di satu titik bisa ada yang lurus, bisa ada yang serong, bisa ada yang menyamping gitu ya. Menyampingnya bisa ada yang menyamping 90 derajat, ada yang menyamping 45 derajat, atau lebih besar dari itu juga bisa. Jadi sesuai dengan kondisi kontur kalian seperti apa, nantinya bentuk denahnya juga akan menyesuaikan. Ya, di sini contoh potongannya. Jadi nanti ketika kalian gambar, biasanya yang diminta itu 3 potongan ya. Jadi untuk yang AA itu yang sumbu X, lalu BB itu biasanya yang sumbu Y. Jadi tergantung di titik itu ada berapa bagian gitu. Kalau misalkan yang ini karena banyak bagiannya, jadi terbaginya banyak gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang dari sini ke sana, terus ada yang dari sini ini terbagi lagi ke sana, lalu ke sini. Karena banyak terbaginya, jadi masing-masing saluran pun harus dipotong karena ini terbagi dari satu saluran ke 1, 2, 3, 4. Otomatis potongannya juga banyak. Jadi nanti menyesuaikan berapa cabang yang terbagi dari suatu saluran kalian, itu nanti jumlah potongannya menyesuaikan banyaknya cabang tersebut. Kalau di sini ini dari yang saluran utama yang di sini, yang awalnya di sini, lalu mengalir. Di sini ada pintu pembagi ya. Jadi di sini ada pintu pembagi, di sini ada bangunan sadap yang ke sana. Lalu di sini juga ada saluran, di sini ada pintu, di sini ada pintu. Kalau yang ini pintunya sepertinya ada 2 karena di sini ada semacam sponengnya. Terus di sini ada saluran lagi. Di sini ada saluran lagi. Jadi di sini dari satu saluran terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 saluran. Nah, di sini di potongannya bisa terlihat lokasi-lokasi dari masing-masing pintu yang ada di saluran tersebut ya. Jadi di sini ada ini tadi pintu yang ini lebih kecil dibandingkan ini, berarti mungkin di sini ada bangunan bagi sadap. Jadi yang ini pintu sadap, yang ini pintu pembagi, karena biasanya memang pintu pembagi lebih besar dibandingkan pintu sadap. Lalu di sini ini pintu juga dari potongan BH dan DE. Lalu ini ada pintu lagi. Jadi yang ini bisa dikatakan sebagai gorong-gorong, jadi potongan JJ. Mana potongan JJ? Oh di sini. Oh iya ini. Kalau kita lihat di sini bangunan di sini garisnya putus-putus. Lalu ternyata setelah kalian lihat di potongan melintangnya, oh itu ternyata jalan. Oh pantesan di sini dijadikan gorong-gorong, bentuknya seperti ini. Jadi
salurannya di bawah tanah gitu. Ini jalan, yang ini juga jalan, yang ini juga jalan. Jadi yang ini gorong-gorong, yang ini gorong-gorong. Jadi di bawah permukaan tanah. Iya, ini masih contoh yang serupa juga. Yang ini dari satu saluran terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Di sini terbagi jadi 2, jadi 5 gitu ya. Jadi tidak selalu salurannya hanya terbagi menjadi 2, 3 gitu, tapi bisa juga terbagi menjadi banyak. Jadi di sini contohnya jadi 5. Ya, beberapa potongannya. Nah, ini mengenai bangunan pengatur muka air. Jadi di sini dari suatu saluran itu perlu diatur tinggi muka airnya. Maksudnya di sini adalah ketika suatu saluran itu mengalirkan air, gitu ya. Jadi tinggi muka air ini penting karena ketika kita membahas irigasi, irigasi itu proses pengaliran air di sawah. Jadi besarnya pengaliran air di sawah ini sangat dipengaruhi oleh tinggi air yang ada di sawah tersebut. Jadi ada yang namanya bangunan pengatur tinggi muka air supaya air yang masuk ke sawah tersebut nantinya itu tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan gitu ya. Jadi selain debit juga tinggi muka air ini diatur ya karena memang tinggi muka air ini secara tidak langsung terpengaruh oleh debit juga gitu. Nah, di sini yang bisa dijadikan pengatur tinggi muka air itu ada beberapa jenis bangunan. Jadi dari banyak jaringan saluran irigasi dioperasikan sedemikian rupa sehingga muka air di saluran primer dan saluran cabang dapat diatur pada batas-batas tertentu oleh bangunan-bangunan pengatur yang dapat bergerak. Dengan adanya eksploitasi demikian, muka air dalam hubungannya dengan bangunan sadap tetap konstan. Gitu. Jadi biasanya si bangunan pengatur tinggi muka air ini berada di sebelum bangunan sadap yang menuju ke sawah atau menuju ke saluran tersier. Jadi 4 jenis pengatur muka air ada di sini: pintu skot balok, pintu sorong, mercu tetap, dan kontrol celah trapesium. Kedua bangunan pertama dapat dipakai sebagai bangunan pengontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di saluran, sedangkan kedua bangunan terakhir hanya mempengaruhi tinggi muka air. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah membahas pengatur dan pengontrol ya. Jadi ada yang cuman bisa ngontrol tapi nggak bisa ngatur. Di sini contohnya ada skot balok sama pintu sorong. Ini bisa dijadikan pengatur tinggi muka air. Tapi kalau yang bangunan pelimpah ini, mercu tetap dan kontrol celah trapesium, ini cuma bisa dia mempengaruhi tinggi muka airnya aja, tidak bisa diatur gitu ya, karena bentuknya sifatnya tetap gitu, dia selalu berada di situ dan bentuknya tetap seperti itu. Lain halnya dengan pintu sorong dan skot balok yang pintu sorong ini bisa dibuka tutup, sedangkan skot balok ini juga bisa ditambah, bisa dikurangi tingginya, sehingga nantinya air yang melewati si skot balok ini akan menyesuaikan dengan tinggi skot balok tersebut. Gitu. Nah, contohnya di sini ada bangunan pengatur. Kalau yang di foto ini lebih ke pintu sorong ya. Contohnya pintu sorong. Pada saluran yang memiliki lebar lebih dari 2 meter, mungkin lebih menguntungkan jika dikombinasikan antara beberapa tipe. Di antaranya skot balok dengan pintu bawah
mersu tetap dengan pintu bawah atau mersu tetap dengan skot balok. Ini contohnya di sini adalah pintu sorong. Jadi kalau pintu skot balok ini, kalau pintu sorong ini kan dia bisa dibuka tutup pakai ini ya, apa namanya, ulirnya ini. Jadi bisa dinaik turunkan berdasarkan putaran dari si diameter baja ulirnya ini. Sedangkan untuk skot balok ini berdasarkan balok yang ditumpuk gitu. Jadi dari balok yang ditumpuk ini nantinya akan menghasilkan sebuah tinggi tertentu yang mana dari tinggi tersebut airnya itu bisa mengalir melimpah menuju ke hilir ya. Jadi dari hulu ke hilir. Dengan adanya skot balok ini diharapkan bisa menaikkan tinggi airnya. Kalau dari segi konstruksi, skot balok ini memang peralatan yang sederhana. Jadi balok-balok segi 4 ini ditempatkan tegak lurus terhadap potongan segi 4 saluran. Balok-baloknya disanggah di dalam sponeng atau alur yang lebih besar 0,03 meter sampai 0,05 meter, jadi 3 sampai 5 cm dari tebal balok-balok itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada balok yang masuk ke sponeng sebesar 3 sampai 5 cm. Gitu. Jadi ya kalau nggak masuk sponeng kan nanti dia akan ini ya, kalau kena air bisa runtuh gitu ya. Makanya di sini ada penyangganya sebesar kurang lebih 3 sampai 5 cm. Sehingga nantinya ketika airnya lagi tinggi nih, berarti skot baloknya mungkin perlu ditambah ketinggiannya menyesuaikan air yang ada. Tapi ketika airnya lagi surut, bisa aja skot baloknya dikurangi tingginya, jadi diambil satu balok gitu misalnya, sehingga air yang mengalir itu masih bisa melewati si skot balok tersebut. Aliran pada skot balok ini dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan tinggi debit. Jadi nantinya bisa diperkirakan debit yang lewat skot balok tersebut, gitu ya, berdasarkan rumus ini. Jadi dari kedalaman air yang ada di atas skot balok itu bisa diperkirakan. Selain itu juga kita bisa mendesain kira-kira dengan debit sekian air yang di atas skot baloknya kira-kira berapa ya, itu juga bisa. Jadi di sini ada koefisien debit untuk aliran di atas skot balok potongan segi 4 yang dinamakan dengan CD. CD karena CV-nya ini 1, karena potongannya segi 4 ya, CV-nya 1. Lalu di sini ada koefisien debit CD berdasarkan nilai banding antara H1 tinggi air di sebelum skot balok dibagi dengan L-nya. L-nya ini tebal skot baloknya. Jadi di sini bisa terlihat air yang lewat skot balok tersebut dari hulu yang lebih tinggi menuju ke hilir yang lebih rendah, gitu ya. Jadi semacam pelimpah. Gitu. Karena kalau jika tidak diberikan si aliran skot balok ini, tidak ada skot balok ini, mungkin debitnya tidak bisa diperkirakan. Jadi mungkin bisa saja di sini kita bisa memperkirakan debit yang lewat skot balok ini kira-kira berapa. Lalu jika memang ternyata berlebih, bisa ditambahkan tinggi skot baloknya. Jadi ditambahkan satu balok lagi misalnya di atasnya. Biasanya tinggi satu skot balok itu 20 cm, jadi di sini profil umumnya seperti ini. Jadi tingginya itu 20 cm, tinggi skot baloknya, lalu panjang baloknya itu bisa berkisar antara
150 sampai 200 cm atau 1,5 sampai 2 meter gitu ya. Nanti itu yang mempengaruhi tebal skot baloknya, karena semakin panjang skot baloknya maka dia semakin tebal. Contohnya di sini untuk skot balok dengan panjang sampai dengan 2 meter itu tebalnya 10 cm. Sedangkan untuk yang panjang skot baloknya itu kurang dari 150 cm itu tebalnya 6 cm. 60 mm. Oke. Ya, jadi beberapa kelebihan yang dimiliki si pintu skos balok ini, konstruksinya sederhana dan kuat, jadi karena memang dari kayu ya, sederhana dan kuat, biaya pelaksanaannya kecil, cenderung murah, tapi memiliki beberapa kelemahan juga, diantaranya pemasangan dan pemindahan balok memerlukan sedikitnya 2 orang dan memerlukan banyak waktu. Di sini mungkin dibandingkan dengan ketika kita menggunakan pintu sorong dibandingkan dengan skot balok ya, karena kalau pintu sorong ini cenderung lebih cepat pemasangannya dibandingkan dengan si pintu skot balok ini. Tinggi muka air bisa diatur selangkah demi selangkah saja. Jadi karena tadi kita udah lihat kan profil umumnya skot balok itu tingginya 20 cm, sehingga kita cuma bisa mengatur kelipatan 20 cm gitu. Jadi tingginya misalkan ini 20, ini 40, 60, 80. Kalau mau 10 itu misalkan 70 cm gitu. Ya nggak bisa jadi cuma 3,5 skot balok, karena nggak bisa skot baloknya dipotong gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi hanya bisa diatur sesuai dengan tinggi kelipatan 20 cm. Ada kemungkinan dicuri orang ya. Skot balok bisa dioperasikan oleh orang yang tidak berwenang ya, karena memang semua orang bisa lepas dan masang skot balok ini ya, jadi bisa dibuka tutup seenaknya. Karakteristik tinggi atau debit aliran pada balok belum diketahui secara pasti. Jadi maksudnya di sini karakteristik tinggi dan debit aliran pada balok belum diketahui secara pasti karena banyaknya ketidakpastian dari si koefisien debitnya tadi. Jadi misalkan untuk potongan balok segi 4 CV-nya itu mendekati 1, tapi bisa saja ketika baloknya itu yang di ujung, nggak yang lurus segi 4, misalkan agak bundar gitu ujungnya, itu nantinya akan berbeda lagi CV-nya. Lalu untuk koefisien CD ini juga karena bentuk grafiknya itu ini ya sesuai dengan ketelitian. Jadi misalkan di sini kan misalkan H1 banding L-nya berapa, di sini cuma bisa dilihat antara 0,5 antara kelipatan 0,5 gitu ya, 0,1. Tapi ketika dia berada di antara 0,1 itu tadi, nantinya ketelitiannya akan mempengaruhi koefisien debit yang digunakan. Jadi tergantung orang yang ngeplotnya pakai CD berapa, sehingga nantinya bisa mempengaruhi ketelitian dari perhitungan debitnya tersebut. Selain skot balok, ada pintu sorong. Jadi untuk pintu sorong ini bentuknya kurang lebih seperti yang digambar ini. Jadi untuk pintu sorong, rumus debit yang dapat dipakai itu biasanya seperti ini.
Jadi untuk pintu sorong ini lebar pintunya itu ada pabrik yang menentukan, sehingga nantinya ketika kalian mendesain perlu mencari ini ya, apa namanya, acuan. Kira-kira dia menyediakan yang lebar berapa, sehingga nanti saluran kalian harus menyesuaikan. Kalau saluran kalian lebarnya ternyata lebih dari itu, berarti kalian butuh lebih dari satu pintu sorong. Seperti itu. Jadi di sini ada rumus debit yang dapat dipakai untuk pintu sorong. Jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita pakainya rumus debitnya berdasarkan tinggi air yang bisa lewat. Sedangkan kalau yang di sini lebih mirip dengan perencanaan bukaan pintu tadi. Di sini juga bisa diperkirakan perencanaan bukaan pintu berdasarkan debit dan lebar pintunya. Nah, ini contoh pintu sorong. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau bisa, jadi ketika pintu sorong itu ditutup, gitu ya, tinggi airnya itu masih di bawah pintu sorong tersebut. Seharusnya seperti itu. Jadi di sini ada waterline, di sini adalah batas pintunya, sehingga nantinya dia ketika dibuka airnya bisa lewat masuk melalui bawah pintu sorongnya, tidak melimpah melalui atas pintu sorongnya, seperti itu. Jadi contohnya bentuk pintu sorong umumnya seperti ini. Untuk menaik turunkan bisa diputar ya oleh manusia juga. Cuman kalau di bendung-bendung besar itu biasanya sudah tidak menggunakan ini lagi ya, manual lagi ya, sudah pakai mesin. Jadi karena pintunya banyak gitu, akan tidak memungkinkan jika dibuka tutup manual oleh manusia, karena di satu waktu yang sama nanti bisa-bisa dia terbukanya ini ya di waktu yang berbeda, sehingga sudah banyak yang menggunakan pintu dengan menggunakan mesin. Ini lebar standarnya, jadi ada kelipatannya, jadi nggak yang harus sekian gitu, tapi lebar standarnya adalah 0,5, 0,7, 1, 1,25, dan 1,5 meter. Ini perlu diperhatikan jika kalian menggunakan pintu sorong untuk saluran yang lebih besar dari 1,5 gitu. Kalau misalkan saluran kalian lebih besar dari 1,5, misalnya 2 meter sekian gitu ya, ya berarti pakai pintu sorongnya yang ukuran 0,5 sama 1,5 kayak gitu. Atau mau yang pakai 1 meter ada 2 pintu juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan, sesuai dengan lebar saluran juga. Jadi untuk kedua ukuran yang terakhir memerlukan 2 stang pengangkat. Jadi kalau di gambar ini cuma 1 stangnya. Kalau yang 1,25 sama 1,5 itu stangnya nanti di kanan kiri. Jadi ada gambarnya nggak ya? Sepertinya tidak ada. Iya, jadi stangnya nggak di tengah gini, tapi biasanya di kanan kiri. Di sini sama di sini. Memerlukan 2 stang pengangkat karena memang ketika lebar pintunya itu lebih besar, maka si pintunya akan lebih berat gitu kan. Jadi diperlukan lebih dari 1 stang pengangkat. Nah, di sini juga ada tinggi muka air untuk aliran tenggelam dan tidak tenggelam. Jadi untuk aliran tenggelam itu lebih tinggi daripada yang tidak tenggelam. Kalau kalian masih ingat di praktikum hidrolika ya. Jadi di sini ketika air di hulu setinggi ini, jadi ini ada air di hulu setinggi H1, lalu kalian punya pintu sorong di sini. Ketika pintu sorongnya dibuka, otomatis di sini alirannya akan ada semacam hydraulic jump di
di bagian di mana yang dekat dengan pintu ya. Jadi ini wajar. Udah 2 jam, lalu di sini bisa kalian hitung tinggi muka airnya. Jadi tinggi muka air ketika aliran tidak tenggelam atau ketika aliran tenggelam itu bisa diperkirakan di sini. Untuk pintu sorong atau pintu bilas bawah ada beberapa kelebihannya. Jadi tinggi muka air hulu dapat dikontrol dengan tepat. Pintu bilas kuat dan sederhana. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau kita pakai skot balok, kita nggak bisa ngontrol dengan tepat ya, karena memang skot balok itu ketinggiannya hanya kelipatan 20. Sedangkan kalau pakai pintu sorong ini, kita bisa ngatur ketinggiannya sesuai dengan yang kita inginkan, karena tinggal diputar aja kan itunya. Lalu pintu bilas kuat dan sederhana, ini maksudnya pintu sorong ini lebih kuat dibandingkan dengan skot balok, dan cenderung masih sederhana juga. Ya meskipun skot balok sederhana itu dari segi material dan pengoperasiannya ya, tapi ya itu tadi, karena dia bisa karena saking sederhananya, jadi dia bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi kalau ini cenderung sederhana tapi lebih pada porsinya gitu. Sedimen yang diangkut oleh saluran hulu dapat melewati pintu bilas. Nah ini yang penting karena dengan kita menggunakan si pintu pembilas ini, air yang lewat kan lewat bawah ya otomatis ketika pintu ini dibuka, airnya yang mengalir tuh lewat bawah. Sedangkan ketika kita menggunakan skot balok, air yang lewat itu lewat atas gitu. Sehingga sedimen-sedimen yang ikut itu cenderung tidak ikut mengalir karena sedimen ini kan cenderung memiliki kecepatan jatuh ya. Jadi cenderung dia menuju ke dasar salurannya, sehingga ketika kita menggunakan skot balok, air yang lewat melalui atas ini otomatis sedimennya nggak ikut lewat skot baloknya, malah bisa tertimbun di bagian sebelum ada pintu skot balok ini. Nah, itu yang membedakan skot balok dengan pintu sorong. Kalau di pintu sorong ini sedimennya ikut melewati pintu bilas, sehingga nantinya pengendapan itu tidak terlalu banyak terjadi di belakang pintu. Jadi bisa mengikuti arus aliran yang ada. Ini koefisien K untuk perhitungan yang ini ya. Jadi ada faktor aliran tenggelam. Koefisien K ini berdasarkan H1 dibagi A sama H2 dibagi A. Ini H1, H2 ini adalah tinggi air sebelum dan sesudah pintu ya. Jadi H1 bagi A itu bukaan pintunya, H1 itu tinggi air sebelum, H2 dibagi A itu tinggi air sesudah pintu, dibagi dengan dibagi dengan bukaan pintunya. Jadi nantinya bisa dihitung debit yang melewati pintu sorong tersebut dari rumus ini. Jadi berdasarkan nilai K, H1 per A dan H2 per A. Nah, kelemahannya ini yang sudah kita lihat tadi ya di foto permasalahan itu, banyak benda-benda hanyut bisa tersangkut di pintu. Jadi contohnya permasalahan itu tadi karena benda-benda hanyut itu nggak bisa lewat gitu, karena pintu ini cenderung mengalirkan air melalui bawah pintu, sehingga benda-benda hanyut yang mengapung itu dia cenderung nyangkut di pintunya. Lain halnya dengan ketika kita menggunakan skot balok, kalau benda-benda yang hanyut itu mengapung ya ikutan bisa lewat, karena kalau skot balok itu lewat atas gitu kan. Kecepatan aliran dan muka air hulu dapat dikontrol dengan baik jika
jika aliran moduler. Ini maksudnya jadi dia hanya di kelemahannya kalau aliran dan muka air hulu ini dapat dikontrol dengan baik. Jika alirannya moduler ini maksudnya adalah sebenarnya kecepatan aliran dan muka air hulu ini bisa dikontrol, tapi lebih baik lagi jika alirannya moduler. Ada lagi yang namanya pintu radial. Jadi kalau yang tadi kita pintu sorong ya, pintu sorong ini kita cenderung buka tutupnya ke atas, sedangkan pintu radial ini dibuka tutupnya itu ya ke atas bawah juga, cuman bentuk pintunya ini karena namanya radial ya, dia cenderung melingkar gitu bentuk pintunya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada sebuah hulu, jadi di sini ada air. Ini pintu radialnya ketika tertutup ya, jadi airnya nggak bisa lewat. Tapi ketika dia terbuka, jadi dia bisa dibuka itu berdasarkan adanya rantai atau kabel pengangkat. Jadi kalau di pintu sorong tadi kita buka tutup itu berdasarkan adanya si stang pengangkat ini. Tapi kalau di pintu radial ini menggunakan rantai atau kabel. Pintu segmen atau radial ini memiliki keuntungan bahwa tidak ada gaya gesekan yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, alat-alat angkatnya bisa dibuat kecil dan ringan. Jadi ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pintu sorong, dan tidak ada gaya gesek yang harus diperhitungkan. Nantinya ketika dibuka, dia akan terangkat dan air akan bisa lewat melalui bawah pintu radial tersebut. Jadi di sini semacam ada tahanannya. Jadi yang untuk menahan si pintu tersebut, ketika dia dibuka, air bisa lewat, tapi ketika dia ditutup, air tidak bisa lewat karena ada pintu dan karena ada penahan di sini. Ini biasanya ada di intake ya bentuknya, bentuk pintu radial ini. Pintu khusus dari pintu sorong adalah pintu radial. Kelebihannya hampir tidak ada gesekan, alat pengangkatnya ringan, bangunan dapat dipasang di saluran yang lebar. Jadi memang biasanya di bendung. Jadi kalau kalian masih ingat ada bendung tetap sama bendung gerak gitu ya. Kalau yang bendung gerak itu ada pintu yang bisa dibuka tutup. Nah, itu biasanya pintu-pintu yang dipakai di bendung itu pintu radial ini. Karena si bangunan pintu radial ini bisa dipasang di saluran yang lebar. Kelemahan-kelemahannya dia tidak kedap air, cenderung mahal, dan pintunya ini memberi tekanan horizontal besar jauh di atas pondasi. Jadi impact dari si pintu ini cenderung memberikan tekanan yang besar berupa tekanan horizontal di pondasinya. Sayangnya nggak ada foto pintu radial dari suatu bendung. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya perlihatkan supaya bisa terlihat di lapangannya itu bentuk pintu radial ini seperti apa. Mercu tetap, ini contohnya tadi ada bangunan pengontrol dan pengatur ya, ini salah satu bangunan pengontrol tapi yang tidak bisa diatur. Jadi untuk mercu tetap karena tempatnya lokasinya tetap gitu ya, tidak berpindah-pindah, tidak bisa dibuka tutup juga. Jadi ini bentuknya contohnya seperti ini. Jadi mercu tetap ini sebenarnya bentuknya macam-macam. Nantinya mungkin akan lebih jelas ketika kalian sudah sampai di perencanaan bendung ya. Jadi mercu bendung ini akan memiliki bentuk yang beraneka ragam.
dan nantinya masing-masing bentuk itu punya karakteristiknya masing-masing. Gitu. Jadi di sini mercu tetap dengan dua bentuk seperti ini itu yang paling umum dipakai. Tapi selain dua bentuk ini juga ada bentuk-bentuk lain gitu ya. Jadi nggak cuma dua bentuk ini, tapi yang paling sering dipakai yang dua bentuk ini. Jika panjang mercu rencana seperti pada gambar sebelah kanan ini, H1 per L-nya kurang dari 1, maka maka bangunan tersebut dinamakan bangunan pengatur ambang lebar. Maksudnya di sini H1 ini adalah tinggi air sebelum bendung ya, sebelum mercu. L ini adalah lebar mercunya. Jadi ketika H1 per L ini kurang dari atau sama dengan 1, ini bisa dikatakan sebagai bangunan pengatur ambang lebar. Bangunan pengatur ambang lebar ini sudah pernah di kalian ini juga sih waktu praktikum hidrolika dulu. Jadi ambang lebar ini kebetulan ada praktikumnya di lab kalau kalian masih ingat. Jadi untuk mercu tetap ini perencanaan hidrolisnya ada beberapa pokok dalam hubungan antara tinggi energi dan debit untuk bangunan pengatur mercu bulat dan bangunan pengatur ambang lebar. Jadi yang mercu bulat itu yang ini ya. Ini mercu bulat, yang ini ambang lebar. Jadi untuk bangunan pengatur mercu bulat, H1 per R ini 5, CD-nya 1,48. Sedangkan untuk yang pengatur ambang lebar, H1 per L ini 1, CD-nya ini 1,03. Jadi di sini terlihat H1 itu tinggi air sebelum ambang ya. Jadi kalau R ini adalah jari-jari si bulatan mercunya. Gitu. Nah untuk menghitung debitnya, nantinya ini akan kalian aplikasikan ketika mendesain bendung. Jadi itu merupakan tahap terakhir dari enggak sih tahap terakhirnya stabilitas bendung. Mendekati tahap akhir dari pengerjaan tugas kalian. Jadi di situ akan ada desain bendung di mana kalian sudah mengetahui debit yang kalian butuhkan. Jadi debit total yang kalian butuhkan untuk seluruh sawah kalian itu berapa. Nah, nantinya debit itulah yang akan mempengaruhi si bendung kalian. Jadi lebar mercu bendungnya berapa, lalu tinggi air di atas mercunya berapa, seperti itu. Jadi itu nanti yang akan mempengaruhi bentuk atau desain dari mercu kalian. Nah, ini contohnya alat ukur mercu bulat. Jadi dari sini kita lihat H1. H1 ini H1 ini adalah air yang sebelum mercunya. Jadi tinggi air sebelum mercu, kalau ada mercu bulat di sini, lalu di sini bisa diketahui debitnya berapa berdasarkan H1 dan lebar mercunya berapa gitu ya. Jadi di sini kalau pakai mercu bulat berarti di sini ada ada R, sini ada jari-jari mercunya. Lalu air yang lewat otomatis dia memiliki tinggi air setelah mercu yang merupakan H2 di sini. Di sini ada P2, ada P1, tinggi air di sebelum mercu dan tinggi air setelah mercu gitu. Nah, beberapa kelebihan yang dimiliki mercu tetap. Jadi kalau kalian lihat di sini ada ini ya kayak sebuah gunung gitu di sini. Jadi di sini yang dimaksud
mercu bulat tuh kurang lebih bentuknya seperti ini ya, tapi ini kayaknya nggak bulat juga sih. Yang ini kemungkinan lebih ke yang lebar. Nah, kelebihan yang dimiliki mercu tetap ini karena peralihannya yang bertahap, bangunan pengatur ini tidak banyak mempunyai masalah dengan benda-benda terapung. Jadi maksudnya di sini benda-benda terapung itu kayak yang sampah-sampah tadi ya, benda-benda terapung yang hanyut itu tadi. Bangunan pengatur ini dapat direncanakan untuk melewatkan sedimen yang terangkut oleh saluran peralihan. Bangunan ini kuat dan tidak mudah rusak. Jadi di mercu tetap ini bisa mengalirkan sedimen, bisa mengalirkan sampah-sampah yang hanyut atau benda-benda hanyut dan yang terapung juga bisa. Gitu. Jadi tidak mudah rusak juga. Namun kelemahannya aliran pada bendung jika nilai banding tenggelam H2/H1 ini tinggi air setelah dan sebelum mercu melampaui 0,33, aliran pada bendungnya menjadi non moduler. Maksudnya di sini ketika H2/H1-nya lebih besar dari 0,33, otomatis dia tidak terlalu besar ya perbedaannya antara tinggi air sebelum dan sesudahnya, sehingga alirannya menjadi non-moduler. Hanya kemiringan permukaan hilir 1:1 saja yang bisa dipakai. Maksudnya di sini bentuk kemiringan yang ini ya. Jadi 1:1 yang di sini maksudnya adalah satu panjang horizontal sama dengan panjang vertikalnya. Jadi kalau dibentuk segitiga ini bisa jadi segitiga sama kaki ya, di sini sama di sini. Aliran tidak dapat disesuaikan, yaitu tadi karena memang tidak bisa diatur. Ada lagi yang namanya celah kontrol trapesium. Ini bangunan pengaturan, bangunan pengontrol tapi tidak bisa diatur. Jadi celah kontrol trapesium ini dipakai untuk mengatur tinggi muka air di saluran. Jadi pengaturan tinggi muka air dengan menggunakan celah kontrol ini didasarkan pada pencegahan terjadinya fluktuasi yang besar yang mengakibatkan berubah-ubahnya debit. Jadi contohnya di sini ada celah kontrol itu ketika kalian memiliki saluran, sebuah saluran trapesium yang besar ini BC. Nah, di situ untuk mengontrol tinggi muka air di saluran tersebut, untuk mencegah ketika adanya fluktuasi debit ya. Jadi kalau debitnya kecil sekali, otomatis kan tinggi muka airnya akan kecil. Dan kalau debitnya besar, tinggi muka airnya juga akan besar. Nah, di sini untuk mencegah tinggi muka air debit ketika debitnya kecil, supaya tinggi airnya tidak terlalu kecil, maka dibuatlah celah kontrol trapesium ini tadi. Jadi dengan celah kontrol ini, ketika debitnya kecil dan dengan adanya celah kontrol ini, tinggi muka airnya tidak akan terlalu rendah karena air yang lewat saluran ini bisa melalui saluran tersebut dengan melalui celah kontrol, yaitu celah kontrol ini memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan saluran yang sebelumnya gitu. Nah, di sini contohnya ada celah pengontrol dengan saluran sebesar ini, celah pengontrolnya sekecil ini gitu ya. Jadi dengan adanya saluran bercelah kontrol ini, maka tinggi air di saluran tersebut tidak akan terlalu rendah jika debitnya rendah. Untuk mengukur debitnya menggunakan rumus di sini. Jadi ini ada koefisien debit, lalu ada lebar dari celah kontrolnya, lalu lebar dari
saluran aslinya tinggi dari saluran aslinya, tinggi dari air celah kontrolnya, kedalaman kritis, kemiringan dinding samping, maksudnya dinding samping celah kontrolnya, di sini ada 1:2, lalu kedalaman energi di saluran dan kecepatan gravitasi. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya, bangunan ini tidak menaikkan atau menurunkan air di saluran untuk berbagai besaran debit, jadi tidak digunakan untuk seluruh besaran debit, hanya di debit-debit tertentu saja, yaitu debitnya cenderung lebih rendah gitu ya. Kuat dan memberikan panjang ekstra di sebelah hulu bangunan terjun dan dapat dengan mudah dilengkapi dengan pelimpah searah saluran. Jadi bisa dimodifikasi atau dikolaborasikan dengan bangunan lain. Contohnya di sini dengan bangunan pelimpah. Jadi setelah adanya celah kontrol ini, setelahnya salurannya bisa dilengkapi juga dengan bangunan pelimpah. Bangunan ini tidak memakai ambang dan oleh karena itu dapat melewatkan benda-benda terapung dan sedimen dengan baik. Jadi sama halnya dengan skop balok tadi ya, jadi bisa melewatkan benda terapung dan sedimen. Waktunya udah mau habis. Kelemahannya hanya baik untuk aliran tidak tenggelam melalui celah kontrol. Maksudnya di sini yaitu untuk aliran dengan debit yang kecil, dia hanya bagusnya untuk debit kecil ya. Jadi untuk debit kecil tinggi airnya bisa meningkat ketika ada celah kontrol ini. Namun untuk debit besar dia tidak terlalu memberikan pengaruh yang baik. Mungkin sampai di situ dulu untuk hari ini. Jadi ini topiknya sudah berbeda. Jadi tadi bangunan pengatur ya, bangunan pengatur dan mengontrol. Di sini setelahnya ada alat ukur debit yang akan dibahas di selanjutnya, mungkin ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya beri waktu untuk bertanya ya, sekitar 5 menit ini. Barangkali ada pertanyaan. Iya, silakan. Tapi masalah tugas boleh ya? Oh, ya boleh. Bentar, iya. Ada yang mau bertanya Mas tentang kuliah hari ini atau nggak ada? Kalau nggak ada boleh, silakan. Yang mau bertanya mengenai tugas. Ya mungkin yang skema tadi yang awal-awal. Nah itu kan kalau dari sekunder ke tersier itu kanan kiri gitu ya Bu. Nah itu kalau nanti tersiernya itu 2 petak sawah itu tetap jadi satu ini atau gimana? Atau nggak bisa? Harus 1 petak sawah 1 tersier gitu? Tersiernya untuk 2 petak sawah. Iya. Satu tersier untuk 2 petak sawah gitu maksudnya. Iya. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa sih, harusnya nggak bisa karena ya itu tadi setiap saluran tersier itu melayani satu petak sawah karena ditandai dengan adanya si bangunan sadap itu, karena bangunan sadap itu didesain berdasarkan si debit dari petak sawah tersebut. Kalau mengaliri 2 petak sawah sebenarnya ya 2 petaknya bisa ditambah gitu kan ya, maksudnya diakumulasikan. Tapi seharusnya tidak seperti itu karena yaitu tadi satu petak sawah sendiri itu sudah ada aturan luasnya, yaitu 50 sampai 100 hektar seharusnya gitu ya. Boleh lebih untuk